Itu sebenarnya di dalam ini kita masih pakai perspektif Christianity dulu ya. Di dalam Bible-nya pun disebutkan bahwa Yesus takut gitu ya. Yesus kalau bisa cawan ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa di channel Donditan dan Geraha Mualaf Jakarta. Alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan tamu istimewa dengan Kak Tere ya. Masya Allah. Waduh, Masya Allah. Akhirnya saya bisa ketemu dengan Ustazah Tere maksudnya ya. Kalau itu kan sebutnya Anissa Teresia aja. Oh, Anissa Teresia. Alhamdulillah. Saya juga nggak nyangka gitu, Toto kita bisa ketemu pada hari ini. Alhamdulillah. Senang sekali saya bisa bertemu dengan saudara seiman saya, dengan sama-sama mantan kafir, gitu ya. Alhamdulillah. Betul ya, alhamdulillah. Allah turunkan cahaya ya. Cahaya, iya. Nur. Nah, nanti kita akan berbicara beberapa isu yang mungkin istilahnya perlu kita pikirkan, perlu kita renungkan ya, dengan beberapa mungkin pemikiran dari Kak Tere. Kak Tere ini kan mungkin kan orang-orang sudah banyak yang mendengar lah ya kisah mualafnya Kak Tere. Nah, tapi saya pengen langsung nih mumpung depan saya nih diulang sedikit aja gitu, boleh nggak? Ya, silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmu sholihati wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau bicara tentang pengalaman menjemput hidayah itu rasanya gimana ya? Kayak dikasih Allah kembali spion gitu ya, untuk ngelihat gitu. Flashback ya. Iya, gitu. Dan karena kita sebenarnya kan semua ini pada hakikatnya nanti akan melihat film kita sendiri ya, masing-masing di yaumil akhir. Jadi memang permintaan untuk muhasabah, mengingat dan merenungi itu memang jadi suatu keniscayaan lah bagi mereka yang mau menggunakan akalnya untuk berpikir dan mau berserah dalam kebenaran agama Islam. Jadi kalau ditanya saya itu bermulanya dari mana kok tahu-tahu masyahadat, lagi-lagi karena proses berpikir kok. Itu alhamdulillah dari ditakdirkan Allah lahir dari keluarga yang memang tidak mengenal ajaran Islam, ya. Keluarga inti saya itu bapak mama itu Kristen, ya, Protestan, tapi keluarga besar itu mostly Katolik. Gitu. Jadi alhamdulillahnya dari kecil sudah terbiasa menganalisis perbedaan. Gitu. Cuma internal masih Protestan dan Katolik. Betul, karena dari kecil diberikan pendidikannya itu pendidikan sekolahnya afiliasinya juga ke agama Katolik. Jadi saya ngelihat praktisnya saya pakai Protestan waktu dulu ya, tapi value-value yang diajarkan di sekolah itu Katolikan gitu. Tapi yang dibandingkan sama Kak Tere itu hanya ritual ibadahnya atau ke teologinya? Termasuk aspek teologinya saat itu. Gitu saya mempertanyakan positioning pertama-tama Bunda Maria ya, karena kan bagi pihak sekolah itu kan justru hafalkan dulu gitu kan ya, termasuk doa rosario dan sebagainya. Saya mempertanyakan juga sempat, dan pada masa itu saya berpikir pantas keluarga saya milihnya Protestan karena menurut akal saya pada saat itu dengan keterbatasan akal saya ya tentunya, saya mengindra bahwa ada poin-poin yang saya kira lebih tepat waktu itu memang pilihannya Protestan gitu, seperti patung dan segala macam ya, yang hal-hal yang sifatnya kita bisa indra waktu itu buat saya lebih make sense di Protestan gitu. Tapi sampai ketika saya mulai diajarin mama untuk membaca kitab suci Bible pada saat itu secara harian, kan kita dulu ada ya istilahnya saat teduh, renungan harian apalah itu ya, kan ada bukunya beda-beda lah ya. Intinya itu sebenarnya tadabbur ya, ya merenungi sebenarnya gitu. Cuma memang akhirnya Allah kasih saya mengindra poin-poin dalam kitab yang saya yakini dulu, yang keluarga saya yakini dulu, dengan pertanyaan-pertanyaan lebih besar lagi. Who is Jesus actually gitu ya? Karena memang di sisi lain kalau kita ngomongin kitab perjanjian lama itu kan memang sebenarnya yang nggak relate sih sama kehadiran Jesus gitu ya. Cuma somehow
selalu disambung-sambungkan karena dianggapnya silsilahnya anak Daud gitu ya. Kalau kita lihat di Perjanjian Baru juga itu debatable gitu kan, karena jalurnya agak membingungkan kalau lihat silsilahnya. Yesus dalam data fakta yang ada di Bible gitu. Dan puncaknya adalah ketika saya mulai mempertanyakan proses penyalipan, gitu. Karena di mana itu kan storynya kita tahu ya, Kaifayas sebenarnya yang punya ide, ya, untuk menyalibkan Yesus, gitu. Bahkan Yesus sendiri juga kondisinya pada saat di Taman Getsemani ya, yang kalau kita tahu adalah Supper dan sebagainya itu sebenarnya di dalam ini kita masih pakai perspektif Christianity dulu ya. Di dalam Bible-nya pun disebutkan bahwa Yesus takut gitu ya. Yesus kalau bisa cawan ini ya kan diambil dariku dan sebagainya gitu ya. Tapi pada akhirnya proses penyalipan berlangsung, dan di situ dalam 4 kitab yang disebut Injil itu semuanya nggak ada yang satu suara lah gitu ya. Semuanya beda-beda gitu kan. Dari situ pertanyaan-pertanyaan tambah timbul lagi ya. Gitu. Dan waktu itu saya SMP. Jadi saya mempertanyakan Perjanjian Lama, jadilah terang dan jadilah gelap, tapi kenapa benda langitnya datangnya ke hari kemudian gitu, hari ya kan? Itu pertanyaan saya. Terus itu SMP katanya? Iya, saya nanya itu ke SMP. Udah baca sedalam itu? Ya karena kan udah diajarin dari kecil kita udah diminta untuk baca. Jadi udah pernah istilahnya udah pernah selesai baca dari Kejadian sampai Maliaki, dari Matius sampai Wahyu itu udah pernah gitu. SMP ya, keren ya. Subhanallah. Waduh tua gitu. Alhamdulillahnya memang atmosfer baca itu biasa di keluarga. Jadi ya kita termasuk yang alhamdulillah dibiasakan membaca. Jadi ketika kita mulai membaca dan mulai mengkritisi, dari situlah mulai pertanyaan itu timbul. Tapi biasanya kan orang Kristen baca kan berurutan nih, dari depan ke belakang, lanjut lagi Matius sampai Wahyu gitu kan. Ketika sudah sampai di kitab mana, mereka lupa ada masalah yang di sebelumnya. Padahal ceritanya sama. Betul, gitu. Karena memang tidak biasa membandingkan, mensintesis. Iya, kalau dalam Islam kan kita diminta kalau tadabbur itu kan cari ayat-ayat yang sama, terus baru dianalisis kan. Kalau mereka suruh baca kayak storytelling, dan suruh hafalin. Dan itu yang bikin saya pusing ketika kitab mama saya sama kitab saya ejaannya beda kan. Jadi lain. Itu sesuatu lagi. Gitu. Dan tapi karena waktu SMP itu saya nanya ke guru saya bilang, hal-hal yang sifatnya tentang ketuhanan Yesus itu nggak boleh dipertanyakan. Kalau kamu mempertanyakan, kamu kurang beriman kan gitu lagi ya. Belum dijamah Roh Kudus. Ya, jadi intinya disuruh ngaku dosa lah di kapel gitu ya gitu. Jadi akhirnya saya berpikir, berarti ada hal-hal yang saya harus terima aja gitu ya. Jadilah saya mulai dogmatis sampai ketika Allah kasih saya perjalanan hidup di kampus ya. Jadi prosesnya udah mulai tuh dari TK SD SMP saya sekolahnya sekolah Katolik, terus pas SMA saya masuk SMA negeri. Dari situ saya sudah mulai melihat ada perbedaan. Jadi saya kembali mulai menganalisis lah kecil-kecilan. Kalau teman-teman Muslim kayak gini, yang non Muslim kayak gini gitu ya. Terus biasanya sayangnya tuh saya suka bingung tuh, kenapa harusnya kalau lagi pelajaran agama Islam, kenapa yang Kristen disuruh keluar, harusnya diem aja. Itu karena SPN, Sistem Pendidikan Nasional. Iya, padahal kan harusnya kalau kita sudah paham isi Al-Quran, ya kan, itu Al-Imran kan bilang kan kuntum khairu umat, ya kan. Jadi harusnya kita kan amar ma'ruf nahi munkar menyampaikan pada ahli kitab. Nah, itu PR tersendiri. Ya udahlah, kita letakkan itu di tempat lain dulu. Kita bahas lagi. Pas SMA saya sudah mulai melihat ada selain perspektif kebenaran versi yang diajarkan keluarga dan gereja, ada perspektif kebenaran di luar itu. Dan kita karena koridornya adalah konstitusi, kita saling menghormati dalam Pancasila, ada sekian agama yang diakui di negeri ini, kita lah ya, it's agree to disagree gitu ya. Tapi kita mengakui bahwa kita sama-sama mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ketika saya mulai masuk ke dalam pertarungan pemikiran selanjutnya ke kampus, dan pada masa itu pas banget itu saya tahun 98 ya, saya kuliah. Jadi lagi seru-serunya arus informasi dibuka. Dan Masya Allah Allah kasih akal saya berotasi lebih ini kayaknya, berpikir lebih banyak lagi, dan ngobrol sama salah satu teman, Fulanah ini, alhamdulillahnya keluarga besarnya itu istilahnya dari berbagai background lah gitu. Jadi gitu. Jadi dia nyantai gitu kan. Karena di masa itu juga kan ada banyak sekat-sekat ya waktu itu ya. Apalagi kan praktisnya dulu kan udah mulai ada semacam
branding atau bukan branding lah, mungkin stigma lah, stigma bahwa Islam itu mengarahnya ke radikal gitu ya, apalagi tambah bom-bom di gereja, itu kan lagi seru-serunya tuh di zaman itu. Nah, terus kita lagi ngobrol santai nih, namanya juga anak kampus biasa ya, kita bahas tentang berbagai fenomena. Biasalah anak kampus kan lagi seru-serunya mikir ya, mulai dari hukum teori komunikasi, karena dulu kita dari program studinya komunikasi, jurusan FISIP, terus kita bahas juga tentang teori alam semesta, teori Big Bang segala macam, pokoknya lagi asik-asiknya. Filsafat juga. Iya, filsafat, Descartes apa segala macam gitu ya. Karena kan aku berpikir aku ada dulu kan mikirnya gitu kan. Terus mikir ya, kita harus ini biar kita tuh eksis gitu kan. Sampai karena teman ngobrol tentang keberadaan Tuhan itu. Nah dari situ karena kita sudah didogma secara tidak langsung didogma kan, kita bilang bahwa iya kita mengakui kok Tuhan yang Maha Esa, tapi dalam yang saya yakini yang namanya ketuhanan itu termanifestasi dalam konsep Trinitas kan, itu yang selalu diajarkan di konfirmasi ke kita kan, dan afirmasi setiap hari Minggu kan, ya kan. Jadi akhirnya saya menyampaikan itu dengan asumsi, tahu dong di surat Matius kan, sampaikanlah dan jadikanlah semua ya gitu. Jadi hasil saya sempat berpikir siapa tahu dia bisa kembali gitu, ya kan. Subhanallah, emang acara Allah luar biasa ya selalu ya. Teman saya bilang, iya emang ini kalau soal Yesus kita tuh nggak pernah ada masalah. Maksudnya kita tuh sepakat emang Yesus tuh kita akui juga dalam Al-Quran. Saya kaget luar biasa loh. Bukannya Nabi kamu Muhammad, saya bilang. Emang ada tuh kisah Yesus di dalam Al-Quran? Ya ada lah, sebelum Nabi Muhammad itu Yesus, tapi disebutnya Nabi Isa alaihissalam. Saat itu katanya nggak tahu kalau di nggak tahu. Karena kan semua yang dilihatin waktu di SMA itu semuanya berpusatnya di Nabi Muhammad semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad gitu ya. Dulu nggak ngerti, makanya mikirnya kan dia bawa satu tokoh, ini satu tokoh gitu ya. Iya kan, tokoh-tokoh semua kan, Yahudi membawa tokohnya Nabi Musa kan dulu gitu. Itu yang diinjeksikan di kepala kebanyakan orang di Indonesia kan gitu. Gitu. Nah, tapi semuanya saudaraan, agama samawi bilangnya kan gitu. Nah teman saya bilang gitu, saya shock juga. Jadi sebelum Nabi Muhammad Nabi Isa, iya. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW semuanya Nabi kalau di Al-Quran. Saya makin ini, karena saya sempat mempertanyakan tuh di beberapa bagian dari Bible kan emang ada kan bahwa sesungguhnya Nabi itu dimuliakan di negeri orang, tapi di tempatnya sendiri. Matius 13:57. Ya, saya udah nggak mau hafal yang itu lagi, jadi saya memilih pokoknya saya masih ingat di part-part itu gitu. Cuman teman saya bilang, oke. Pokoknya ini semua nabi, ini dalam Islam ya, ini semua nabi, tapi Tuhan satu. Kan Tuhan yang Maha Esa, Allah cuma satu, gitu. Itu saya jadi kayak dikasih Allah flashback lagi, kasih spion lagi tuh. Ingat nggak kamu waktu SMP pernah nanyain kayak ginian, gitu. Terus saya jadi, ya Allah, ya dulu bilangnya belum ini ya. Saya bilang dulu, ya Bapak. Saya banyak kan ngomong Bapak dulu. Allah Bapa ya yang ada di surga gitu, sesuai dengan yang diajarkan sama Yesus kan gitu. Kenapa jadi begini ya? Kok saya jadi dikasih lagi istilahnya interception ke situ lagi gitu. Akhirnya teman saya bilang, oke. Kita kan agree to disagree ya. Kalau emang mau cari tahu sendiri ya. Ya karena takut juga kali mungkin ya kalau misalnya jadi agak sensi perdebatannya gitu. Terus oke, nggak apa-apa, kita kan mahasiswa biasa riset lah. Saya riset deh. Subhanallah, abis risetnya lumayan ya. Saya riset mulai dengan mencari tahu di dalam Islam itu apa aja, tapi nggak langsung ke Al-Quran. Awalnya saya, salah satu nemu ini buku. Alhamdulillah. Buku The Choice ya. Karangan almarhum Syekh Hamid Hidayat. Alhamdulillah. Iya. Allah yarham, beliau luar biasa. Allah kasih perjalanan beliau juga kan dalam proses dakwah itu luar biasa juga ya. Istilahnya ya ditolak sana sini, dan emang begitu seluruh formulanya. Setiap utusan Allah pasti formulanya sama, ditolak sana sini gitu, sampai akhirnya Allah berikan kemenangan pada waktunya. Dan Masya Allah akhirnya dari buku ini dan satu lagi bukunya Profesor Maurice Bucaille ya, yang Al-Quran Bible Science. Itu saya baca juga, dan akhirnya saya bikin komparatif study antara Bible dan Al-Quran gitu, sesuai dengan konsep-konsep yang disampaikan di buku ini gitu ya. Dan akhirnya saya ini kayaknya nggak bisa saya harus buka sumber aslinya. Akhirnya saya nyari Al-Quran. Tapi kamu ngomong katanya waktu itu dapat buku ini dari mana? Alhamdulillahnya waktu itu saya ke salah satu toko buku di Blok M. Saya ketemu buku ini. Toko buku apa? Maksudnya toko buku Kristen atau toko buku Islam? Inisialnya GA.
Ya, alhamdulillah ya. Oke. Alhamdulillah. Gitu, buku. Jadi sekarang udah tutup ya kayaknya ya. Gitu sayang banget padahal itu buku tuh sumber ilmu sih, dan keluarga saya tuh biasa, bapak saya tuh punya satu ruangan isinya buku semua. Iya, dari kecil kita biasa lihat buku gitu. Bagus ya keluarganya. Ya, dan alhamdulillahnya dari situ saya makin penasaran gitu, kenapa ya, dan Allah bilang ini kan Al-Qur'an ini istilahnya penyempurnaan lah ya, versi yang disempurnakan dari kitab-kitab Allah sebelumnya, ya kan? Dan ini rasanya bukan sembarangan Allah kasih ayat pertama yang turun ke Rasulullah SAW itu Iqra gitu kan. Nah, dan mulailah saya mengikra Al-Qur'an dengan metodenya kan bacanya kebalik tuh. Kalau Bible dari sini, Quran dari sini. Ya. Saya ikutin. Kalau teman-teman saya kebanyakannya mualaf, la haula wala quwata illa billah, dia dengan santainya bukan langsung ketemu sama Al-Ikhlas. Oh, dari belakang. Iya, jadi kayak dapat jalur cepat gitu. Jalur tol. Iya, langsung gitu kan dikasih itu. Nah, saya baca sesuai dengan runutannya dari Al-Fatihah, baca Al-Baqarah. Loh, kok ini kisahnya mirip ya. Ini sama istilahnya Pentateuk ya kalau di gitu ya. Gitu. Ya kan, terus masuk lagi baca, oke, ternyata di sini yang termasuk yang dikurban itu Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak gitu. Tidak tertulis namanya. Tetapi dari urutannya kita bisa tahu siapa gitu ya. Karena setelah insiden tidak jadinya disembelih anak yang tunggal itu, baru ada kabar akan kelahiran anak yang soleh ditulis Ishak. Yang Ishak ditulis namanya. Betul, itu kan yang versi Bible kan gitu kan. Jadi kayak makin mikir lagi gitu. Terus habis itu sambung lagi kan kisah-kisah para nabi yang lain gitu ya. Sampai akhirnya ngelihat iya ya, Nabi Lut malah malah di fitnahnya kok serem amat ya. Jauh ya. Iya kan, horor banget lah masa melakukan incest pada anak sendiri gitu. Kok jahat amat ya. Sementara di sini dikasih tahu ada yang memang kaumnya memfitnah dia gitu. Terus baca lagi kan sampai kisah nabi-nabi tuh saya coba ibaratnya saya coba sandingkan gitu. Nabi Daud juga kisahnya mirip gitu kan. Tapi kenapa kok giliran Nabi di sini Salomo dan Sulaiman ini kok mindsetnya yang ini lebih kepada aspek pencapaian dunianya gitu kan. Sementara Allah kasih tuh di surat Al-Baqarahnya ya dijelasin bahwa bukan Nabi Sulaiman yang kafir karena istrinya. Al-Baqarah 102 kalau saya nggak salah. Jadi dijelaskan bahwa yang jin-jin itu yang kafir gitu, ya kan. Nah, dan memang pada masa itu sihir itu sangat aman, bahkan Harut dan Marut itu malaikat yang Allah turunkan untuk menguji orang-orang di zaman itu gitu. Tapi kan di sini disebutnya kan malah Salomonya playing magic gitu. Nah, jadi dan pernah musyrik karena mengikuti istrinya. Ya, disebutnya seperti itu gitu kan. Nah, itu kan lagi-lagi sesuatu yang ini another mindset gitu. Terus sampai akhirnya ketemu kisah Nabi Isa. Itu saya ingat di ayat 200-an lah di Al-Baqarah. Saya ikutin terus. Makin seru kan. Masuk ke surat Al-Imran. Loh, ini kok kisahnya kisah orang tuanya Bunda Maria gitu kan. Waktu itu masih orang tua Bunda Maria. Terus saya baca lagi, loh kok ini nyambung ya. Terus saya nyambung lagi kan sampai surat An-Nisa. Itu padahal masih potong-potong ya, kayak puzzle kan. Puzzle. Tapi di situ disebut bahwa Nabi Isa itu menghidupkan orang mati biiznillah, semuanya dengan izin Allah. Berarti kan posisinya saya makin kayak ada alarm gitu di kepala tuh kayak ya masa iya Tuhannya kan gitu ya. Akalnya tuh dikasih alarm gitu sama Allah. Cuman lagi-lagi ya karena di sini kan udah udah ya kalau di dogma itu kan pasti kan masuknya ke aspek rasa ya. Kadang-kadang jadi kita nggak berpikir gitu. Masuknya ke alam bawah sadar. Terus saya baca lagi sampai ketemu Al-Maidah gimana? Sebelum Al-Maidah ketemu surat An-Nisa dan di situ kan ada kisahnya penyalibannya 157. Dan 158 dan puncaknya 171. Ya kan, ya ahlul kitab, janganlah kamu berlebihan dalam agamamu, sesungguhnya Isa putra Maryam itu hanyalah seorang rasul. Itu kayak di Samuel gitu. Dan janganlah kamu bilang Tuhan itu tiga itu pok gitu ditabok gitu ya biar bangun gitu. Terus Allahu Akbar. Terus saya jadi yang itu shocknya luar biasa ya. Otak saya kayak di blender gitu. Saya bilang, wah ini this is too much nih. Saya kayak abis nemu data yang restricted gitu ya. Saya nggak sanggup nih. Sementara waktu itu kan masih zamannya harian koran masih dibuka ya. Diterima dalam bentuk print ya. Dulu langganannya tahulah orang yang inisialnya belakangnya S itu ya. Ya kan orang tua pasti baca itu. Itu bacaannya semua bom inilah di sini, anulah itu lagi seru-serunya kan. Terus saya mikir, jangan-jangan nih agama ini emang bener ya kalau katanya Karl Marx itu candu ya. Ini cuma candu nih, bisa-bisanya aja nih udah gitu. Akhirnya oke, yang penting saya
bukan ateis. Saya mengakui keberadaan ada causa prima. Saya memilih agnostik. Jadi sekitar setahun saya agnostik. Oh, sempat agnostik. Oh, oke. Gitu. Tapi gini, saya tadi pengen nanya gini. KTR kan dari kecil sampai kuliah itu kan sudah tertanam Trinity di dalam alam bawah sadar ya. Trinitas. Ya. Ketika sedang mempelajari Quran tadi, Al-Maidah sempat stuck di Al-Maidah. Saya belum sampai Al-Maidah, saya baru sampai Anisa. Oh, waktu itu belum sampai itu. Oke. Tapi sampai Anisa, sampai yang 176 itu kan semuanya kan dikasih lihat bahwa Nabi Muhammad dan Al-Quran ini emang Allah berikan untuk mukjizat buat alam gitu. Jadi buat seluruh, berarti bukan cuma buat muslim kan gitu kan. Iya. Tapi lagi-lagi hati itu kan makanya dibilang kan kalau maaf tuh yang dilangkan hatinya. Karena kadang-kadang akalnya itu udah ngerti pun kalau hatinya masih keras udah nggak mempan gitu. Izin Allah akhirnya setelah sekian lama saya agnostik, subhanallah itu saya diizinkan Allah untuk mencoba mencerna hal-hal yang menurut saya ini udah areanya udah area yang intangible karena datangnya lewat mimpi gitu. Saya pernah mimpi yang subhanallah, mimpinya itu saya mimpi terbujur kaku dalam keadaan gelap sempit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu tiba-tiba ada cahaya yang makin terang dan nanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Allahu Akbar. Saya masih diizinkan bangun dalam kondisi keringat dingin. Ini saya kayak lagi ngebayangin spion ini ya. Dan itu saya sampai nangis jadi-jadinya. Kan nggak ada yang bisa minta mimpinya jenisnya kayak apa gitu. Dan pada saat itu saya udah agnostik. Saya doa tuh saya kepada pemilik kehidupan. Udah saya gitu aja, pemilik alam semesta, pemilik kehidupan, engkau yang maha tahu. Saya hambamu. Walaupun saya nggak percaya lagi semua agama. Dulu saya gitu. Tapi waktu agnostik itu masih tinggal sama orang tua. Iya. Setelah muslim pun masih tinggal sama orang tua. Dalam kondisi sir ya, nggak declare gitu. Tapi waktu masih agnostik itu keluarga gimana? Nggak? Ya cuma bertanya-tanya aja nih, anakku nggak pernah ke gereja lagi gitu. Itu maksudnya nggak dipertanyakan gitu. Ditanyain gitu, apalagi mama saya kan inilah ya termasuk yang aktif gitu dan saya lagi ngurusin tugas kuliah gitu, lagi asik-asiknya kuliah gitu kan. Gitu, subhanallah. Ya itu momen saya untuk berpikir tuh kayak yang selama ini udah dapat data, udah dapat fakta, terus kita cuekin, terus kita dikasih fakta bahasanya ya goib lah ya itu ya, fakta spiritual yang nggak bisa ngeset kamu besok mau mimpi indah apa gitu, nggak bisa order. Iya, nggak bisa order gitu. Jadi Katerek setelah baca Quran malah agnostik dulu. Iya. Baru dapat mimpi. Iya. Jadi cuman kalau di publikasi kebanyakan langsung diloncatin tuh, langsung total dapat mimpi. Padahal saya bukan orang yang tipikal yang saya lebih ke rasionalisme awalnya gitu. Sampai akhirnya ya benar, makanya ayat pertama, ayat kedua ya surat Al-Baqarah itu memang bahasa Jadi emang ini kita buat yang beriman. Saya baca belum beriman juga yang nggak dapat tuh cahaya itu. Tapi Allah kasih lagi-lagi, Allah berikan cahaya kepada yang Ia kehendaki. Alhamdulillah dikasih sign, kita jawab. Dan setelah itu saya ketemuin teman saya itu yang sempat cerita tentang posisi Yesus itu adalah Nabi Isa. Saya ketemu, saya bilang, saya mau ada syahadat dong. Hah? Ya bener aja kamu kan gitu kan. Nah, ini udah nggak bisa nggak nih? Nggak bisa nggak gimana? Ya bener lah. Ntar yang ada nanti nyokap lu berantem ya mau gue gitu kan bahasanya kan. Terus subhanallah saya bilang, akhirnya saya diminta sama teman saya untuk memaparkan temuan saya. Gitu. Akhirnya saya sampai ini nih, gini. Oke, kata teman saya. Yaudah, yuk saya dampingin teman saya. Alhamdulillah pada saat itu jadi remaja masjid di Masjid Raya Pondok Indah. Alhamdulillah saya dikasih kemudahan, saya syahadat di sana. Gitu. Nah itulah kronologinya. Berapa lama Kateresir itu di rumah itu? Berapa lama ya sampai ketahuan itu tragedi. Sampai setahun, 2 tahun? Sekitar setengah tahunan lah. Itu juga awalnya saya lupa gitu, saya naruh mukena, kakak saya meminjam baju kan, biasanya kakak cewek-cewek semua kan suka tuker-tukeran baju tuh. Terus ambil aja tuh di kamar, di lemari. Tahu-tahu kakak saya teriak-teriak, mama apa nih kakak saya gitu. Lihat nih apa yang ketemukan. Malu, astagfirullahaladzim. Ketahuan mukenanya gitu. Mukena ketahuan. Abis itu saya dipretelin itu. Kalau isi kamar diperiksa, buku-bukunya termasuk yang istilahnya di sweeping gitu. Subhanallah. Narazia. Ya melewati apa yang umumnya dirasakan teman-teman mualaf lah. Gitu. Terus mama serius dong? Oh iya pasti. Ya namanya nggak ada lah orang tua yang pengen anaknya berbeda keyakinan ya. Gitu. Saya akhirnya ngungsi ke papa saya karena papa saya dulu sudah lebih dulu masuk Islam. Berapa tahun sebelumnya? Aduh saya lupa karena memang bapak saya itu sama mama kan separate. Dalam Kristen kan nggak ada perceraian. Bapak saya nikah lagi dengan seorang muslimah gitu. Ya udah terus akhirnya saya sempat ngungsi di bapak saya gitu. Kok sama? Saya juga bapak saya masuk Islam duluan. Iya makanya itu ya. 7 tahun sebelum saya masuk Islam.
saya nggak berani nanya sih karena saya awalnya tuh saya agak-agak enemy juga sama bapak saya karena dulu kan saya ngerasanya loh kok keluarga ditinggalin gitu kan. Kita nggak pernah tahu ya karena kan itu semua pasti punya justifikasi masing-masing. Tapi once ketika saya tahu bapak saya muslim juga, itu Allah kayak ngasih saya hatinya tuh nggak ada dendam aja gitu. Gitu. Jadi ya alhamdulillah waktu itu saya sempat mengungsi juga di bapak saya sampai akhirnya saya qadarullah ya Allah kasih skenario kehidupan mulai bisa mandiri secara finansial akhirnya saya hidup mandiri gitu. Alhamdulillah ya, keren banget ceritanya loh. Masya Allah, itu berarti ya memang sudah takdir Allah ya, sudah. Ya betul. Sudah diizinkan gitu ya. Ya semua pasti kan biiznillah, tapi lagi-lagi setiap saya dulu punya motto everything happens for a reason and the final reason it must be Allah gitu. Jadi nggak akan terjadi semua ini kalau nggak Allah ACC. Bedanya apa antara Allah ACC untuk kebaikan sama Allah ACC untuk hal yang nggak baik? Nanti dampaknya apakah yang ini memberikan kita nikmat keberkahan maka itu ACC untuk kebaikan. Kalau Allah ACC untuk bikin kita makin jauh dari Allah itu sebenarnya istidraj gitu. Betul. Masa terus setelah itu berapa lama terus apa namanya? Lagi mau belajar nih. Lagi mau belajar kan abis udah ke kick out dari rumah kan. Mau belajar nih ceritanya di suatu ketika di masjid di kampus. Kampus saya Depok dulu ya. Dan subhanallah pas lagi mau ke kampus mau ke masjid di kampus itu saya lagi selingkuh teman saya bilang ngapain di situ? Nyari guru ngaji kan gitu kan. Soalnya belajarnya kan katanya kan ya abis itu belajar ngaji lah dengan belajar baca Al-Qur'annya kan gitu dengan lafaznya yang memang sesuai huruf hijaiyahnya gitu. Subhanallah teman saya di situ banyak rekrutmen untuk apa? Iya itu loh, itu yang radikal itu. Oh gitu ya. Udah deh pokoknya kalau Islam tuh simpel, Islam tuh indah, mudah dan sederhana. Yang penting kamu kan udah syahadat. Terus yang kedua kamu belajar sholat. Udah mulai belajar sholat. Udah sih pakai buku itu tuh dulu kan yang gambarnya. Nah ya itu. Masya Allah itu emang rezeki ini semoga jadi amal jariah ya buat para penulis kitab ini. Iya Masya Allah. Dah terus abis itu nah ini kan bentar lagi bulan puasa. Belajar puasa. Ya kalau puasa juga dari zaman Kristen juga berpuasa gitu kan. Ada kan kita puasa gitu. Iya cuman kan beda ininya nih dari fajar ke maghrib. Oh iya ya udah. Terus habis itu ntar kalau udah punya uang sendiri bayar zakat ya. Zakat yang wajib tuh yang pas habis bulan puasa tuh bayar zakat fitrah. Terus habis itu zakat malah minimal katanya. Kalau udah terakhirnya kalau ada rezeki dari Allah naik haji. Udah itu segitu doang gampang katanya. Oh ya oke. Dah habis itu mulailah saya terdampar di lautan luas yang saya kira saya udah Islam. Ternyata saya baru di pintu gerbang kemerdekaan ya kan. Baru sampai situ doang tuh kayak kita. Iya baru di pintu. Baru depan pintu. Jadi baru ibaratnya masih di parkiran ya belum masuk. Lagi nyari parkir gitu ya. Mungkin di lobi lah. Kan udah boleh masuk kan. Ya, berapa lama di lobi? Nah itu lama subhanallah. Sampai akhirnya Allah kasih kejutan demi kejutan yang ujungnya adalah ya saya jadi ingat surat Al-Anbiya 35 tuh ya bahwa kita semua yang bernyawa pasti akan mati, kita akan diuji dengan kebaikan dan keburukan dan hanya kepada Allah kita kembali. Terus subhanallahnya mama saya pulang. Sebelum pulang mama saya itu jadi dari saya kelas 3 SD mama saya itu kena kecelakaan, kena spine-nya itu jadi rusak itu syaraf. Jadi dari yang tadinya wanita karir jadi benar-benar lumpuh total gitu. Tapi mama saya alhamdulillah menunjukkan spirit yang luar biasa sehingga tetap dari kursi roda itu mendidik anak-anaknya. Saya berempat perempuan, saya anak keempat dan satu adik laki-laki. Jadi kita tetap Masya Allah merasakan nikmatnya dibimbing sama mama yang pada saat itu nggak ada sosok ayah padahal gitu. Subhanallah itu benar-benar saya belajar banyak episode kehidupan itu dari kekuatan belief ya yang diajarin mama saya. Bisa tuh yang ini lagi gak ada uang mah, kita makan apa ya mah? Tenang nak, pasti Tuhan kasih jalan. Nah itu tuh, itu yang kadang-kala saya kayak ngerasa itu yang namanya iman gitu kan ya. Tapi sayangnya makanya kita dalam surat Al-Kahfi kan selalu diingatkan kan bahwa untuk memperingatkan yang masih bengkok imannya gitu. Mereka beriman tapi sayangnya terbengkokkan gitu. Lalu mama saya itu qadarullah pada saat saya sudah alhamdulillah sudah mapan secara finansial, udah mulai bisa membantu mama gitu ya. Terus mama saya kena cancer. Mama kena cancer, jadi dalam kondisi udah di tempat tidur, mama kena cancer dan kata dokternya nggak bisa diambil cancernya karena kondisi kesehatan mama sebelumnya udah nggak cocok untuk pengobatan kemo gitu. Ya udah jadinya pakai herbal dan ternyata makin buruk. Tapi mama tuh bisa yang modelnya kalau didatengin pasien datang gitu ya, keluarga pada datang gitu kan.
pada nangis. Tahu sendiri orang Batak nangis ya. Nangis harus dengan kayak seperti ritual Iya, gitu ya. ya, pakai harmoni itu ada C, ada nada E gitu ya, nada rame gitu, jadi pakai suara paduan suara. Gitu. Tapi mama bilang, kenapa kalian nangis? Jangan nangis. Ini adalah nikmat dari Tuhan gitu. Bisa ngomong gitu? Iya, karena aku sudah memikul salibku, kata mama. Konsepnya kan gitu kan, ya kan, kalau di dalam Kristiani. Nah, subhanallah, saya masih mama bagus spirit keimanannya, tapi sayangnya mama nggak tahu sih kalau Yesus itu Nabi Isa bukan Tuhan gitu ya. Cuman saya kan nggak punya ilmu untuk menyampaikan ke mama gitu ya, dan sayanya juga masih ya berputar di situ aja tuh karena nggak belajar Al-Quran, nggak bisa ngaji, dan sampai akhirnya saya ada di posisi di mana saya terdampar di pemikiran feminisme, bilangnya sih Muslim feminisme ya, which is sebenarnya nggak ada ya Muslim feminisme itu ya, dibilangnya ya perempuan muslim juga harusnya bisa tetap berkarya apa segala macam, dan akhirnya saya tuh ngerasa ya udah ya saya berkarir sesuai dengan apa yang saya dapatkan, dan memang pada saat itu saya diuji dengan kesuksesan. Dari segi pencapaian keartisan, alhamdulillah lah ya. Kalau dibilangin ngetek tere cek keluar lah langsung ya kan, nggak usah pusing nyari siapa orangnya, udah kedetek. Terus subhanallah saya diuji di level selanjutnya. Saya diizinkan Allah jadi wakil rakyat. Ketika orang-orang berbondong-bondong ke DPR dengan segala maharnya, saya nggak bawa apa-apa. Total Allah kasih, saya kepilih. Gitu. Ya, saya cuma bawa konsep gitu. Konsepnya bahwa setiap perempuan itu harus punya kemampuan representasi untuk bisa turut memperjuangkan ininya ya haknya di wilayah demokrasi struktural dan lain-lain. Pokoknya udah gitulah bahasanya dulu ya. Dan saya dibuat itu ternyata tuh. Baru sadar saya ternyata saya itu diarahin ke istri terus. Naudzubillah gitu ya. Mama saya pas udah stadiumnya tambah terus dan kata dokter, "Oke, kita hands up, tinggal nunggu hari." Mama saya bilang ke saya lagi di parlemen, lagi lucu-lucunya tuh parlemen tuh, lagi tunjuk-tunjukkan gitu. Iya, pokoknya lagi banyak drama-drama inilah ya, drama-drama parlemen, tau lah sendiri gitu ya. Terus mama bilang, "Nak, berjuang bisa di mana aja loh, Nak." Sambil ngeliatin TV lagi DPR lagi berantem banyak kan tuh ya. Gitu. Terus iya mama saya udah tahu, saya udah capek di dalam gitu. Saya juga pingin, udahlah, saya sebagai orang yang emang biasanya nggak nyaman kalau harus berpalsu-palsu gitu ya. Terus iya kayaknya mau mengundurkan diri iya. Terus jadi muslim yang bener ya. Itu kayak ditampol pok gitu. Sorry gimana? Mamanya bilang? Jadi muslim yang bener ya, Nak. Mau jadi muslim bener. Itu mamanya udah ngomong gitu. Iya. Keren bener. Subhanallah ya. Subhanallah. Iya kan, lagi-lagi ya kan, yang ya semua itu kan atas izin Allah ya. Iya. Kita dikasih pesan itu bisa dari mana aja loh gitu. Iya. Itu yang kayak, hah? Jadi samanya aku belum dianggap muslim ya kayak gitu ya. Astagfirullahaladzim gitu kan. Terus ya Allah udah mulai tuh kayak dikasih lampu sama Allah gitu, peringatan lagi gitu. Saya bilangnya kode keras lagi nih kayak dari Allah gitu ya. Dan lama kemudian mama meninggal. Gitu. Terus saya langsung ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu keingat terus ya. Akhirnya saya mundurkan diri karena di saat yang bersamaan papa saya masuk rumah sakit juga. Jadi mama saya meninggal, papa saya masuk rumah sakit. Pokoknya itu ujiannya bertubi-tubi gitu. Papa saya diabetes dan jantung. Kakinya sampai udah hitam, tapi papa nggak mau diamputasi. Qadarullah, papa saya divorce sama istrinya itu. Gitu. Terus pas saya lagi ada di situ, ya tau lah namanya juga keluarga besar Kristiani gitu ya. Pasti kan ada ininya kan, ada kalau yang Katolik ada sakramen orang sakit, yang ini ada penghiburan, semua lengkap lah itu pasukan gitu ya. Sampai saya jadi domba yang hilang kemarin lah gitu kan. Iya, padahal saya bukan domba ya. Nah, gitu, tapi subhanallah akhirnya, nah itu saya pas ngerjain tesis, saya juga lagi ngelanjutin kuliah lagi kan. Saya ngerjain tesis. Saya tuh sangat amat suka sama rasionalisme kan. Jadi saya sukanya belajar gitu. Saya lagi ngerjain tesis, saya bilang sama papa saya, "Pak, maaf ya Pak, saya nggak bisa nemenin di rumah sakit. Satu, nyebelin banget nih kalau dengerin ginian mulu gitu ya. Dengerin orang-orang pakai siraman rohaninya nggak satu server gitu kan." Terus udah gitu tanya ini bolak-balik lagi kan, kapan kembali gitu kan. Terus udah kembali. Iya, udah balik gitu. Alhamdulillahnya karena saya di sini Allah tadabur sampai surat An-Nisa. Walaupun cuma sampai surat An-Nisa, habis itu saya nggak pernah tadabur lagi waktu itu. Karena ya itu tadi udah dikasih sama teman saya, dikasih jalur cepatnya gitu aja. Jadi saya nggak, ya udah pasti benar gitu. Kena virus juga lah sama kayak orang-orang yang gitu kan, menganggap Al-Quran udah pasti benar terus nggak dipelajarin gitu. Tapi pas papa saya di last minute, terus saya lagi saya dikasih kode keras lagi sama Allah. Saya pernah mimpi itu sama, udah cahaya lagi gelap makin terang, suruh nanya, "Bapak kamu meninggal secara apa?" Kan saya bingung, masa iya kayak begini, saya tanya ke bapak saya gitu kan. Itu sampai 3 kali Tapi kan berturut-turut mimpinya. Tapi kan papa muslim waktu itu. Itu dia, saya bingung. Terus akhirnya kan saya coba beraniin diri, saya datang sama asistennya papa saya yang muslim, yang muslimah ya, itu perempuan. Jadi udah kayak saudaraan lah gitu karena seumuran sama saya.
ke sana, dia yang ketemu duluan tuh sama adik saya. Si Fulana ini nanya, kemana tulang? Kan kita manggilnya kan ini kan pakai bahasa Batak. Ini habis ngurus catatan sipil bapak. Hah? Emang kenapa? Ganti KTP balik lagi ke Kristen. Nauzubillah, nggak lama kemudian bapak saya meninggal. Dan itu benar-benar kayak mama saya 2012, papa saya 2013, itu saya kayak ditampar bolak-balik gitu, kayak dikasih Allah. Kayak ditampar pipi kanan kasih pipi kiri gitu. Iyalah, emang harus mau kasih. Iya kan, kalau ditampar sama Allah harus dikasihnya bolak-balik ya, gitu. Maksudnya biar sadar gitu. Allah nggak sadar-sadar kita. Kadang-kadang kan kalau kita ditariknya ke istidroj, kita nggak sadar-sadar. Alhamdulillah Allah kasih peringatan berupa kematian, dan kata Rasulullah SAW kan sebaik-baiknya secerdas-cerdasnya orang adalah orang yang selalu belajar dari kematian. Gitu. Dan dari situ itu saya malah padahal secara secara emosional tuh lebih dekat sama mama. Tapi waktu mama saya nggak nangis, pas papa saya meninggal saya malah nangis. Kenapa? Karena saya sedihnya, ya Allah, itu bisa ya udah dikasih cahaya iman, last minute. Walau alam lah ya, saya nggak berani bilang bahwa bapak saya itu 100% murtad. Saya nggak tahu lah kalau kata guru-guru, jangan terlalu ngetok bahwa itu pasti bapak kamu udah murtad. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi di alamnya beliau gitu ya. Mungkin sampingnya lagi berusaha ini, kalau Allah kasih lisannya tetap ikhlas, Allah alam gitu. Ya oke. Tapi skenario yang itu kan kita nggak pernah mau kan. Kita kan pengennya kalau kita ngaku kita bersyahadat, kita ngaku kita seorang muslimah, kita kan pasti pengennya ending kita itu dibalut sama kain kafan, husnul khotimah, dan pulangnya itu ya sesuai dengan tata cara Islam. Bapak saya ya jadinya kayak mama saya lagi. Dengan kondisi yang itu saya nangisnya lebih kepada lagi nangisin diri sendiri sih. Tunggu sebentar. Itu papa baliknya itu karena kemauan papa atau? Wallahu alam. Saya kan lagi ngerjain tesis waktu itu. Jadi saya nggak berani berspekulasi lah gitu, karena papa saya sendirian waktu itu. Yang muslim sendirian kan. Kan lagi udah ditinggal terus sendirian, terus di rumah sakit apa waktu itu? Rumah sakit Kristen atau rumah sakit umum? Rumah sakit umum. Gitu makanya. Tapi ada tim sweeping yang itu gitu ya. Karena adik saya juga termasuk bagian di dalamnya gitu. Okay. Adik saya sekolah teologi kok. Gitu. Jadi ya nggak heran lah kalau sampai ada begitu. Ya saya sih tetap berusaha untuk realistis juga ya. Kalau saya di posisi dia juga, saya juga pasti begitu gitu kan. Cuman balik lagi, what is the lesson that you will learn from that situation kan. Nah akhirnya saya dengan segala keegoan saya yang runtuh itu ya, saya dikasih ingat, ya sebenarnya kamu kan sedekat itu sama kematian, kamu nyari apa sih selama ini gitu. Udah oke lah, udah udah pencapaian dunia kayaknya udah cukup lah ya untuk dipamer-pamer gitu kan kayaknya ya. Emang itu nanti bisa dipamer di akhirat gitu. Subhanallah, saya nangis di sajadah, saya cuma minta sama Allah, ya Allah saya nggak pengen apa-apa kecuali mati dalam keadaan husnul khotimah, dan saya nggak tahu gimana caranya. Kalau dengan bekal saya sekarang ini, saya nggak bisa baca Quran, saya juga masih belum tutup aurat, saya juga teman-teman saya juga nggak ada yang bisa ngajarin apa segala macam. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Saya dipertemukan sama salah satu yaitu insya Allah ya kan kalau dibilang ulama itu warasatun anbiya, itu insya Allah guru saya adalah salah satu yang memang Allah kasih nikmat surga ya insya Allah. Jadi almarhumah Ustazah Umi Irma ini saya ketemu dalam kondisi saya lagi drop-dropnya gitu. Terus kan kita ngobrol-ngobrol, dan saya mau belajar ngaji, saya mau belajar semua dari awal. Belajarlah saya dari awal. Dan saya baru tahu kalau ternyata baca Al-Quran itu harus pakai adab terbaik, mulai dari wudu dulu, terus tutup aurat, hadap kiblat, baca doa niat, itu semua saya baru tahu. Gitu. Karena ya itu dapat info hoax itu emang bahayanya di situ. Jadi kita dapat hoax ya. Iya kan, gitu maksudnya. Dan pada saat itu nggak ada yang jadi Bani Ansornya, iya kan? Jadilah kita mau jadi yang terbaik. Setelah itu berapa lama istilahnya KTR akhirnya mulai kafah gitu ya? Kafah gitu. Alhamdulillah. Sampai akhirnya menjadi ustazah gitu. La haula wala quwwata illa billah. Saya juga masih belajar, saya masih santri juga. Ini cuma dapat tugas untuk anak-anak aja. Alhamdulillahnya ya, dengan segala dinamika perjuangan membaca Al-Quran, saya tahu kok rasanya persis ya kalau teman-teman yang susah banget sih belajar huruf hijaiyah. Enggak, itu sebenarnya Allah lagi ngapusin dosa-dosa kita. Iya, ibaratnya itu banyak karat ya, lagi gosrek sih. Gitu. Alhamdulillahnya Allah ngasih saya semangat. Emang ya, saya orangnya nggak suka kalah gitu ya dulu ya, maksudnya nggak suka kalah dalam keterpurukan gitu. Kalau misalnya saya harus bisa gitu. Nah itu alhamdulillah saya dapatkan dari pembelajaran sama mama saya gitu. Walaupun dalam kondisi terpuruk apapun,
kalau dikasih ujian ini pasti udah dikukur sama Allah gitu. Dan mungkin lebih lah. Iya, itu diajarin sama mama. Saya mama kitabnya masih yang belum ori gitu. Itu doang masalahnya. Gitu. Jadi alhamdulillah sama Umi Irma diajarin dan mulai dituntun. Akhirnya saya dari yang Iqra 1 2 3 4 5 6 gitu kan. Terus udah mulai masuk Al-Qur'an. Alhamdulillah akhirnya saya bisa baca Quran dan hataman yang pertama. Nah, alhamdulillah habis itu saya udah mulai apa namanya? Ingin tutup aurat, tapi waktu itu kalau kajian doang. Dan suatu ketika setelah apa namanya, saya udah mulai akrab lah dengan Al-Qur'an. Saya ngeliat ada kajian dekat rumah saya tuh ada masjid. Dan selama itu saya nggak pernah nggak kalau itu masjid yang harus didatengin gitu ya. Kita cuman masjid ya kadang-kadang gitu ya. Emang bukan kita yang nggak bisa ke sana. Emang Allah yang nggak pengen kita ke sana pada saat itu kayaknya, karena belum pantas. Gitu. Tapi suatu ketika saya datang ke sana karena niat, tema kajian ini keren banget nih, fitnah akhir zaman gitu kan. Nah, itu Ustaz Zulkifli Ali waktu itu di situ. Datang ke sana dengan kondisi saya masih kerudungan aja gitu. Terus beliau nyampein semua fakta-fakta. Itu tahun 2016. Fakta-fakta kondisi tentang kondisi umat, kondisi tanda-tanda akhir zaman berdasarkan hadis, dan tiba-tiba itu ada satu statement beliau ya, karena berhubungan dengan fitnah Dajjal itu kebanyakan perempuan. Nah, wahai akhwat, jangan sampai hijab pertamamu adalah kain kafanmu. Itu langsung ditampar bolak-balik lagi. Ya kan? Rasanya itu, tapi bukan maksudnya main tangan ya. Enggak, maksudnya ini biar kepala kita berpikir. Gitu. Maksudnya ini analogi teman-teman ya. Gitu, bahwa kode keras ini Allah kasih lagi buat saya mikir. Terus akhirnya saya udah mulai nanya tuh ke Umi, sebenarnya hukum menutup aurat tuh kalau lagi ngaji doang atau setiap saat? Coba suruh mikir kan. Kalau lagi sholat suruh tutup aurat nggak? Iya. Kalau ngaji baiknya adabnya tutup aurat. Kalau meninggal tutup aurat. Terus kenapa di tengah-tengahnya buka? Astagfirullahaladzim. Sama ini kan saya kan kepaparnya sama pemikiran-pemikiran sekuler kan. Dan emang ada salah satu alim di Indonesia yang mengatakan nggak apa-apa kan gitu kan. Saya ambil itu. Oke. Nah, jadi udah akhirnya itu Allah lagi ngasih saya kesempatan untuk menyikat hati saya yang banyak banget istilahnya karatnya gitu ya. Subhanallah, lagi mulai belajar gitu, dan akhirnya saya diizinin Allah untuk waktu itu safar ke Turki. Dan pada saat ke Turki itu saya mikir kayaknya harus mulai nih, gitu. Harus mulai Bismillahirrahmanirrahim. 6 Januari 2017-nya saya ikhtiarin, ya Allah ini jangan dilepas lagi sampai saya meninggal gitu. Alhamdulillah saya mengerjakan amanat Al-Azab ayat 59 kan, tutuplah aurat kan, panjangkan jalabib. Itu Allah kasih nikmat luar biasa. Sebulan kemudian saya diundang Allah jadi tamu umroh. Masya Allah. Ya, jadi suami ngasih apa namanya surprise gitu. Saya bingung loh, kok tiba-tiba dikasih surprise. Ya saya juga bingung kenapa kamu tahu tutup aurat gitu. Iya, jadi kayak sama-sama surprise gitu. Itu hadiah dari Allah itu ya maksudnya. Iya, sebenarnya kita semua cuma wasilah, itu dari Allah gitu. Sampai di sana kok kan, ketemu tumpukan Al-Qur'an dong. Iya di pinggiran di Nabawi kan, dengan gaya ini, makanya nggak boleh sombong ya, nggak boleh kan, udah bisa baca Quran gitu. Subhanallah, ini gimana cara bacanya? Ternyata ini kan metode bacanya Utsmani. Saya sampai pulang ke Indonesia, saya nanya tuh, Umi ini gimana bacanya? Oh, itu ada hamzah wasol kak, kaidah hamzah wasol di awal itu beda. Gitu ya. Terus gimana caranya? Itu harus belajar lagi. Belajar lagi. Subhanallah, ternyata di masjid tempat saya kemarin ikut kajian ada. Udahlah saya belajar terus dari situ sampai alhamdulillah Allah kasih nikmat. Asatidz yang ngajarin saya minta saya ngajarin anak-anak sekarang. Ya teruslah emang, dan makin kesini makin, ya Allah sebenarnya semua yang Allah bilang itu ya benar, itu udah kebenaran. Dan emang yang terbaik di antara kalian ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, itu benar. Emang makin belajar makin Allah tambahin lagi gitu. Dan circle kita diganti sama. Iya, komunitasnya. Iya, Allah yang filterin sendiri gitu. Dan itu indah banget, dan masya Allah di masa belajar itu saya juga makin peka sama semua apa istilahnya ya, fenomena-fenomena yang ada di dunia yang hubungan dengan agama. Gitu. Karena memang semuanya ini kan ya hubungannya dengan Islam harusnya kan. Dan nggak mungkin alam semesta ini bergerak secara aslam. Mereka semua berserah. Kalau matahari nggak berserah, ntar besoknya kita lihat mataharinya nggak terbit. Ya terbit dari barat gimana? Nggak mungkin. Nah, kalau udah terbit dari barat, selesai tuh. Ya udah selesai ya. Ya agak ngeri-ngeri sedap kalau gitu. Nah, jadi ya itu akhirnya alhamdulillahnya saya
pada saat saya mulai belajar tentang Utsmani gitu, di saat yang sama saya mulai mantau lagi tuh di TV kan lagi seru-serunya tuh Donald Trump bikin kebijakan luar negeri waktu dia baru terpilih gitu. Itu aja waktu itu saya mikir kenapa Donald Trump yang kepilih ya? Padahal kan masih ini ya, masih belum mengerti apa-apa ya. Padahal sama aja. Ya, terus yang satu kan Hillary waktu itu. Karena saya kuliahnya kan komunikasi politik. Jadi somehow ya memang sehari-hari tuh kalau mantau yang kayak gitu-gitu udah biasa gitu ya. Terus pas lagi ngelihat berita, Jerusalem is the capital city of Israel. Kaget tuh. Iya langsung saya baca juga kaget. Terus saya ingat lah waktu itu kan Buya Zulkifli Ali juga bilang gini nih gitu kan. Makin dekat, subhanallah. Terus udah deh pokoknya akhirnya Allah tarik saya untuk belajar tentang Baitul Maqdis. Alhamdulillah itu dikasih terus prosesnya pertama dari Peggy Khadijah itu kan saya ikut aktif di volunteernya dulu ya, Akhwat Bergerak gitu. Terus habis itu dikasih lagi ketemu sama guru-guru kayak Ode Santi Sukanto, Bapak Zikrullah, terus tambah lagi guru-guru dari yang sering tuh Umi Fira yang dulu di Adara, terus ada lagi akhirnya kenal sama Syekh saya juga yang memang langsung berhubungan dengan Palestina, termasuk Syekh Abdul Fattah Al-Awaisi yang memang beliau memang bikin khusus kelas secara akademis disiplin ilmu Islamic Jerusalem Studies, membedakan dengan Jerusalem Studies versinya Jew. Di mana itu sekolahnya? Itu beliau bikinnya di Inggris, ada juga di Turki, ada juga di Malaysia. Gitu. Online atau? Nah waktu itu saya dapat rezekinya ikut kelasnya online. Gitu. Ya bismillah. Jadinya saya makin kesini makin, ya Allah benar-benar ya cara Allah tuh lagi-lagi kita tuh sebenarnya udah berserah aja kan kata Allah berserah. Nanti autopilot tuh sama Allah dikasih itu. Gitu. Tugas kita hanya ketika dikasih najdain mau fujuraha wa taqwaha. Kalau wa taqwaha pasti jalannya nanjak. Kalau nanjak pasti apa? Agak ngos-ngosan, agak capek. Tapi begitu kita ada di top of the mountain itu hilang semua. Coba kalau jalannya turunan, kayak asik ujungnya jurang, itu jalan fujur. Nah makanya jadi dari sini saya akhirnya merasakan bahwa masya Allah ya, ketika kita minta Allah merhamna bil Quran, ya udah jadikan Quran itu sebagai ininya yang benar imam yang ngasih navigasi gitu, kita ngikut aja udah gitu. Kadang-kadang itu kalau kita lagi futur aja, kan kadang-kadang ada juga ya mas ya Allah udah 9 bulan nih genosida nggak kelar-kelar, kenapa sih orang muslim padahal 2 miliar lebih katanya ya udah sekarang, tapi ngalahin 10 juta doang itu kan Zionis sekitar berapa? Ya 12 lah paling mentok, 12 juta, masa kalah gitu kan? Itu buka Al-Quran jebret, tiba-tiba menangis gitu. Dikasih ayat waktu kemarin tuh saya dapat surat An-Nisa, coba deh kok surat An-Nisa ayatnya sebentar, ini maklum ya 40 something itu berpengaruh pada mata saudara-saudara. Jadi kalau sudah dikasih umur 40 tadi surat Al-Ahqaf itu ada tuh suruh banyak-banyak doa kita tuh. Karena An-Nisa berapa? An-Nisa 6 sebentar 6. Kemarin soalnya saya baru tak dapur bareng sama suami. Ini lagi-lagi cara Allah ya. Ayat 68 sama 69. Saya udah ketik 6 belum ada? Oh iya. Saya udah ketik 6. Allah Akbar. Lanjut aja. 68 sampai 69. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Astagfirullahaladzim. Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulullah SAW, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, dan orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Benar Allah dalam segala firman-Nya. Jadi kalau kita lihat yang mati syahid paling baik sekarang siapa? Saudara-saudara kita di Baitul Maqdis ya, di Palestina khususnya di Gaza, tapi juga di tepi barat juga nggak kalah banyak yang meninggal. Dan Rasulullah SAW pernah bilang ke para sahabat, akan selalu ada segolongan umatku yang berada dalam kebenaran, dan orang-orang kafir itu nggak akan bisa mengganggu mereka, dan mereka akan tetap stay seperti itu sampai yaumil qiyamah. Para sahabat nanya, di mana itu ya Rasulullah? Kok canggih banget gitu kan, ada orang yang seperti itu di Baitul Maqdis dan tepi-tepinya. Dalam pemahaman hadis itu disebutkan oleh para guru itu bumi Syam, ya bumi Syam yang sekarang udah dipecah-pecah. Kalau secara
tata negara modern dibilangnya jadi Palestina, Jordan, Suriah dan Libya. Lebanon. Ya, jadi 4 itu sejak perjanjian Sykes-Picot 1916, ya kan? Nah, itu sama Allah lagi dikasih apa ya? Preview gitu. Nih, kayak gini nih orang-orang yang nggak akan pernah istilahnya nggak akan pernah kalah karena mereka selalu berada dalam kebenaran. Kita lihat 95% warga Gaza itu ahli Quran ya. Kalau kita kan masih belum bisa dibilang sampai ini ya, karena belum mungkin ya. Kalau mereka kan udah kayak ini aja dipencet cekrek keluar ayatnya gitu dan ngerti. Ya. Dan mereka sekarang sudah Allah kasih sebagai bukti nyata kode keras dari Allah, mereka sudah dijadikan syuhada untuk bangunin umat sedunia. Cuman saat ini kan problemnya majority Muslim juga masih sibuk dengan urusan-urusan domestiknya sendiri, gitu ya. Apalagi urusan taksiyatun nafsnya juga belum beres. Makanya kemarin ada yang hebohnya tuh yang masalah apa maut itu ya, kan? Malah sibuknya kayak gitu-gitu gitu. Ya, kita masih sibuk menjaga isu-isu yang masih levelnya belum level belum level makro gitu. Kita masih yang kecil-kecil gitu. Walaupun memang masih internal masing-masing gitu. Walaupun padahal di Haji Wada Rasulullah SAW udah bilang umat Islam tuh bagaikan satu bangunan tubuh yang sama, satu yang utuh gitu ya, bagian bangunan yang kokoh, dan harusnya kalau ada satu bagian tubuh yang sakit, yang lain harusnya ikut terasa gitu. Dan Rasulullah SAW bilang pesannya terutama untuk para ikhwan, jaga para akhwat. Udah lebih dari 10.000 kok muslimah di Gaza itu meninggal, dan meninggalnya subhanallah kisahnya kan serem-serem. Yang kemarin itu kita sempat dengar ada yang naudzubillah ya lagi hamil dinodain sama Zionis laknatullah gitu ya. Terus ada ibu-ibu udah pakai bendera putih katanya disuruh pindah ke daerah yang aman, lagi jalan ditembak. Subhanallah, ini banyak banget. Dan ini nggak cuma numbers, ini manusia. Kata Allah kalau kamu nyelamatin satu manusia aja nah, pertanyaan saya sekarang, apa iya kita nih 2 miliar manusia yang ngakunya muslimnya apa benar-benar udah muslim ya? Apa iya kita benar-benar sudah ngikutin jejak Rasulullah SAW? Karena yang Rasulullah minta itu ya kita disuruh berlomba-lomba, nggak ada kan di Haji Wada gitu kan, nggak ada yang lebih bagus antara kamu yang kulit putih kulit berwarna, semuanya dinilai kadar ketakwaannya gitu. Nah inilah sebenarnya lagi-lagi kalau saya kan selalu saya memperoleh nikmat iman hidayah Islam itu dengan proses berpikir, merenung, ya, bertanya lagi kepada diri saya sendiri. Harusnya sih ini momen yang pas ya, Hijriyah, bulan Muharram, bulan haram tuh harusnya nggak boleh ada perang loh, gitu. Tapi kok kita bisa-bisa aja sih membiarkan peperangan ini terus berjalan gitu ya. Nah, harusnya kita semua ngerenungin lagi, yang ngakunya udah hijrah, yang ngakunya udah dapat nikmat Islam, yang ngakunya KTP-nya Muslim, ayo bangun, mulai dari bangun untuk dirimu sendiri, sholat untuk dirimu sendiri, dan rapatkan barisan dalam jamaah untuk bangun sebagai satu umat yang katanya khair ummah kalau di surat Ali Imran ayat 110. Gitu. Jangan lupa juga doain saudara kita di Gaza, Palestina. Ya. Karena memang kadang-kadang kita nih karena udah keburu panas kan, Kak gimana sih caranya biar ke Gaza? Ngapain kamu ke Gaza? Saya bilang gitu kan. Bisa bahasa Arab? Enggak. Oke. Terus mau ngapain ke sana? Dia mau bantuin. Yang ada nyusahin. Gitu kan. Udah. Levelnya itu kalau di kita, karena saat ini kita nggak ada yang mampu mengirimkan laskar militer khusus, karena itu kan harus level negara kan. Kalau kita saat ini yang bisa paling mungkin kita lakukan adalah bangun sebagai manusia-manusia yang sadar, karena kebanyakan dari kita emang kayak orang lagi tidur nyenyak, gitu kayak nggak ada apa-apa gitu. Padahal di sana udah ngais-ngais air, gimana dia bisa keluar gitu. Malah abis kajian minumannya dibuang-buang setengah segini ya kan. Itu sih kadang-kadang suka gemes tuh gitu, ya kan. Ya Allah, gimana sih? Padahal kan katanya kan inna mubadirina ikhwana syayatin. Dan berarti itu setan dong, padahal kajian. Alhamdulillah gitu. Nah, terus buat yang mualaf juga ya, Bismillah, mudah-mudahan kita abis ini bisa makin makin gaspol gitu. Karena kalau saya ingat kisahnya salah satu mualaf di eranya pembebasan Konstantinopel, itu Zaganus Pasha pasti tahu lah ya. Itu kan dia sampai bikin pasukan Janissary ya, yang isinya memang para pejuang yang mualaf yang memang siap pasang badan gitu. Merah-merah itu pokoknya jadi pasukan yang paling berani mati. Iya, siap. Emang karena tahu transaksi sama Allah itu balasannya surga. Gitu. Syahid. Iya, syahid fisabilillah. Nah, kita ini sekarang ada di episode kita banyak tapi kayak buih di lautan. Kenapa? Kalau waktu itu kata Rasulullah SAW,
pas ditanya sama para sahabat kan, emangnya waktu itu jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Justru banyak. Cocok kan kayak kondisi sekarang. Betul. Lah kok bisa ya Rasulullah? Karena kenawahan, cinta dunia, takut mati. Kita kan sekarang lagi di episode itu, lagi pada cinta dunia, takut mati. Padahal saudara-saudara kita di Gaza, di tepi barat semuanya pasang badan, bahkan anak kecil-kecil itu bilang, wallahi nggak apa-apa, tumpahkan darah kami ya Allah untuk menjaga Al-Aqsa. Karena Al-Aqsa ini kiblat pertamanya Rasulullah SAW, yang Rasulullah menghadap ke Al-Aqsa bahkan lebih lama daripada ngadap ke Ka'bah. Di sini 14,5 tahun, di sini sisanya. Nah, makanya Rasulullah SAW ketika habis Isra Mi'raj itu makin rindu bahwa Al-Aqsa juga akan dibebaskan. Kalau Fatu Mekah udah dikasih di surat Al-Fath, Allah jaminkan pasti akan dimenangkan. Tapi kalau yang ini ada prasyarat. Prasyaratnya itu dimenangkan apa? Kalau umatnya bersatu. Nah, ini PR kita sekarang. Nah, ini sekarang kan masalahnya kan setiap negara nih udah dibuat sekat-sekat nih. Padahal sekatnya kan nggak kelihatan. Sekatnya nggak kelihatan. Berarti sekatnya imajiner. Berarti adanya di sana. Di sini penjajahannya. Penjajahannya di akal. Gitu. Kita harusnya kalau kita ngakunya umatnya Rasulullah, kan pesannya Rasulullah apa jelas? Satu umat, berikan hadiah terbaik. Karena disitulah titik padang mahsyar dan padang mahsyar kita. Baitul Maqdis itu nanti kalau kita dimatikan, bangkitkan kembali, titik GPS-nya di situ. Nah, bayangin kalau titik GPS itu aja nanti kan semua akan bersaksi. Terus karena itu bersaksi, dia nggak pernah loh bantuin saudaranya Muslim. Mau apa kita? Ditambah lagi ntar anak-anak Palestina bilang, ya Allah kami mengadu ya Allah, nggak ada Muslim yang bantuin kita kecuali disebutlah nama orang-orang yang emang berbuat baik untuk Baitul Maqdis. Terus nama kita nggak disebut gimana? Na'udzubillah. Bahkan yang terakhir ada seorang ibu bilang, saya akan bilang, kan ditanya, ibu ada pesan nggak buat orang-orang di seluruh dunia? Saya akan bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah jangan berikan syafaatmu kepada orang-orang yang munafik ini. Ngeri nggak itu? Nah ini sebenarnya lagi-lagi peringatan, ya, nadhiru wa basiro, sekaligus kabar baik buat yang mau nerima golden ticket ini buat masuk ke surga. Karena bayangin kalau nanti kita udah dalam kondisi yang sangat amat kan ngeri tuh ya, padang mahsyar, hisab itu kan ngeri. Terus tahu-tahu kita dapat syafaat dari Rasulullah SAW dan ada anak-anak Palestina yang iya Rasulullah dia bantuin kita walaupun cuman doa di sepertiga malam, walaupun cuman berapa rupiah tapi dia istiqomah dalam setiap zakat infak sedekahnya, walaupun cuman sekedar posting sehari satu postingan perjuangan para mujahid di Palestina, tapi mereka bersama kita ya Rasulullah. Maka tolong selamatkan si fulana dan mudah-mudahan itu kita nanti. Jadi Al-Quran ini, amin Allahumma amin, Al-Quran ini nanti akan menyatukan orang-orang yang benar-benar ahlul Quran, bukan sekedar subhanallah na'udzubillah, jangan sampai yang di kerongkongan. Nggak sampai masuk. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah. Ini baru pendahuluan ya? Iya, sedikit pendahuluan, banyak ya. Subhanallah. Ini pendahuluan sejam. Berarti habis ini. Subhanallah. Berarti habis ini kita masuk sesi 1 ya. Masya Allah. Mungkin nanti bikin serial aja kali kok. Serial aja, Masya Allah. Nah, aduh, saya jadi nggak berasa loh 1 jam loh. Iya makanya. Beneran nggak berasa loh 1 jam loh. Udah pas, udah langsung ditutup aja. Alhamdulillah banyak banget pelajaran yang kita bisa ambil ya. Dengan tadi flashback perjuangan KTR dari mulai berpikir, dari mulai ketemu teman kampus, dari mulai akhirnya baca buku The Choice ini sampai akhirnya syahadat, sampai akhirnya baca Quran, sempat agnostik ya. Baru ada titik yang dimulai pada waktu KTR mulai menjadi muslim yang kafah. Alhamdulillah. Bahkan sampai ke momen KTR mulai menutup aurat itu juga semuanya sudah stage-stage yang harus di Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih banyak KTR ya. Sama-sama kok. Ini sesi pendahuluan ya. Nanti sesi-sesi berikutnya insya Allah di lain waktu gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak juga buat para pemirsa. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan tadi yang KTR sampaikan bermanfaat buat kita semua ya. Dan mudah-mudahan kita nanti disatukan di jannah di tempat yang Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Wa jazakumullahu khair. Kodoni dan seluruh tim. Barakallahu fikum. Gak berasa bener 1 jam. Ngomong. Jangan dikatu, Rik. Udah? Belum. Nah, ini dari tadi saya taruh sini. Saya kasih KTR. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, ini persembahan dari salah satu subscriber Pembita. Masya Allah, Rasul Usmani lagi ya, mantap. Ya, ini apa namanya? Dengan menggunakan kertas yang jenisnya lebih
mewah gitu lah ya. Insya Allah. Ini diberikan kepada studio Gramalab kepada tamu-tamu spesial. Oh, Masya Allah, Ya, yang alhamdulillah. datang ke studio Gramalab Jakarta. Insyaallah. Mohon diterima dengan baik. Alhamdulillah. Wa fikum barakallah. Allahumma rahmina bil Quran. Pokoknya sebaik-baiknya sahabat dunia akhirat ada Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Mulai hari dengan Al-Quran, tutup hari dengan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran akan bersama kita sampai kita pulang ke jannah dan naik ke atas sesuai dengan bacaan Quran kita masing-masing nanti. Amin. Amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.